Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sahabat RNTV dimanapun Anda berada, ketemu kembali pada hari ini dalam acara penenteram kolbu, pengiring buka puasa. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran, wa wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya. Sahabat RNTV dimanapun berada, pada pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana kita mendidik, membina atau mengasuh anak kita sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman, surah 31. Nah, yang pertama kemarin kita diajarkan oleh Allah itu untuk mengasuh, mendidik, mengarahkan anak kita itu supaya berakidah atau bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu langkah berikutnya adalah wa wasainal insana biwalidayhi. Setelah kita mengajarkan bertauhid, kita mengajarkan kepada anak kita supaya mampu untuk menghormati atau berbakti kepada orang tuanya. Nah, di sini kita harus mampu memberi pendalaman pemahaman kepada anak kita untuk bersungguh-sungguh berbakti kepada orang tuanya. Tidak peduli berapa usia sang anak, tidak peduli berapa ketika di mana sukses atau belum itu seorang anak, tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Sebab sesukses-suksesnya tetap dia adalah seorang anak, setua-tuanya umur tetap dia juga adalah seorang anak, dan dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi berbakti kepada orang tua tidak tergantung umurnya, baik ketika masih kecil, ketika remaja, ketika dewasa, atau bahkan ketika setelah tua juga masih ada kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tuanya, baik orang tuanya ketika masih hidup di dunia maupun ketika sudah tidak ada di alam dunia. Dalam arti kata, berbeda cara kiranya bagaimana berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggalkan dunia ini. Betapa orang tua kita telah susah payah. Ibu kita mengandung kurang lebih selama 9 bulan. Ketika lahir, orang tua kita, laki-laki, ayah kita bersusah payah mencari nafkah untuk menutupin kebutuhan istri dan anaknya. Bagaimana ayah kita itu mencari nafkah sehari-hari dengan catatan nafkah yang halal. Nah, ini tidak bisa disepelekan, hadirin sahabat RNTV dimanapun berada. Walaupun misalnya orang tua kita sudah bekerja, tetap tidak boleh sepele, tidak boleh disepelekan. Bagaimana kiranya orang tua kita itu, baik ibu maupun ayah, susah payah dalam mendidik dan mengasuh anaknya sedari kecil sampai dewasa, bahkan ketika seseorang anak itu sampai sukses hidupnya ketika di alam dunia. Bila kita renungkan, kita renungin jatuh bangunnya seorang ayah dalam mencari nafkah, tidak kenal lelah, hujan, panas, tetap dilalui untuk menutupin kebutuhan anak-anaknya. Seseorang tidak dapat merasakan deritanya seorang ayah sebelum menjadi ayah. Seseorang tidak dapat merasakan deritanya seorang ibu sebelum menjadi ibu. Nanti ketika seseorang tersebut sudah dewasa, menjadi ayah, baru dapat merasakan, oh begini pahitnya, begini perihnya menjadi seorang ayah, begini susahnya menjadi seorang ayah. Apabila dia perempuan, oh begini susahnya, begini perihnya menjadi seorang ibu ketika dia sudah menjadi ibu nantinya, yang sehingga mempunyai tanggung jawab tersendiri. Bagaimana dalam mencari nafkah, bagaimana mengasuh anak-anaknya sampai kepada titik yang diharapkan, yaitu selamat hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi sudah selayaknya kita sebagai seorang anak minimal selalu mendoakan orang tua kita, minimal selalu
berusaha untuk tidak menyusahkan kehidupan mereka. Allah mengajarkan kepada seorang anak untuk selalu mendoakan kepada orang tuanya. Wa qul rabbirhamhumma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, wahai Allah, sayangilah, kasihilah mereka, kasihilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi saya ketika masih kecil. Nah, ini secara tidak langsung kita diajarkan untuk selalu berterima kasih kepada orang tua kita. Kita selalu diajarkan untuk selalu bersyukur, selalu menghormati kepada orang tua kita. Kita telah banyak dianugerahi dengan keberadaan orang tua kita. Apabila dibandingkan dengan banyak orang yang ketika masih kecil ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, ini harus patut disyukuri. Apabila seseorang sedari kecil telah ditinggalkan oleh orang tuanya, nah inilah cobaan hidup bagi dirinya supaya mampu bersabar. Makanya sebenarnya kalau anak-anak yatim ini banyak yang sukses, sebab mereka mampu mendidik dirinya sendiri, membuat sabar dirinya sendiri, seperti baginda, seperti Rasulullah SAW. Beliau itu hidup dalam keadaan yatim, tapi sukses hidupnya, mampu untuk menjadi seorang pimpinan, seorang imam dari peradaban manusia. Nah, oleh karenanya, baik bagi orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya sedari kecil, mudah-mudahan selalu sukses hidupnya. Yang orang tuanya masih ada sampai ketika kita dewasa, mudah-mudahan selalu bersyukur dengan keberadaan orang tua, yang sehingga orang tua tersebutlah sebagai pintu dari surga yang akan kita tuju nantinya, insyaallah. Hadirin RNTV, Allah juga mengajarkan kepada kita bagaimana adanya batasan-batasan tertentu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti dan menghormati kedua orang tua kita. Sebatas mana kita menghormati, sebatas mana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sebatas orang tua tidak mengajak kepada arah yang menyesatkan dirinya dan diri kitanya. Sebatas orang tua kita tidak mengajarkan atau mengajak untuk musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalaulah sudah mengajarkan seperti itu, kita dilarang untuk mengikutinya, tapi kita diwajibkan tetap untuk menghormati, diwajibkan tetap untuk takdim kepada kedua orang tua kita tersebut. Jadi apabila misalnya orang tua mengajak, misalnya beda agama, orang tua kita mengajak kepada agamanya yang bukan agama tauhid, nah kita diperbolehkan menolak, tapi tidak boleh melawan, dan mereka selalu menghormati, selalu takdim kepada kedua orang tua kita. Itulah batasan-batasan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Quran dalam surah Luqman tersebut. Nah, mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita dapat mengambil sedikit pelajaran dari metode bagaimana caranya mendidik anak sesuai dengan firman Allah, yang mana Luqmanul Hakim sebagai modelnya. Jadi yang pertama kemarin kita jelaskan secara singkat, yaitu yang kita ajarkan itu harus bertauhid, tidak boleh musyrik. Yang kedua hari ini harus mampu menghormati kedua orang tua kita, baik ketika hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan segitu aja kedua. Nah, berikutnya dalam pertemuan-pertemuan kita akan berurut insyaallah menceritakan atau membahas tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ajalah yang bisa disampaikan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.